Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu min dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan kita berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pengajian kita. Selama beberapa pekan saya berhalangan dan insyaallah malam hari ini kita sambung kembali pengajian kita, yaitu kita masih membahas tentang yang terakhir. Kalau saya tidak lupa, kita sudah mulai memasuki 10 tanda besar dari kiamat. Bahasan terakhir itu yaitu terbunuhnya Dajjal. Ya, terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika terjadi peperangan antara pasukan Al-Mahdi, yaitu pasukan yang di dalamnya pasukan pengibar panji hitam Ar-Rayatus Sud, yang mereka juga lebih dikenal dengan Taifah Al-Mansurah, ya, satu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini kalau kita kaji khusus kajian tentang Taifah Al-Mansurah memang tidak banyak, sedikit, mereka sedikit, tetapi yang sedikit inilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berada di atas kebenaran. Banyak orang menyelisihinya. Kelompok yang sedikit ini banyak diselisihi oleh orang. Ya, tidak dianggap, tidak dihitung, dikucilkan, difitnah, tetapi mereka tegar di atas kebenaran. Karakter inilah, kelompok inilah nanti yang mempunyai sifat inilah yang akan menjadi pasukan-pasukan daripada Imam Mahdi. Yang hari ini orang boleh berkata mustahil Imam Mahdi akan muncul, ya, itu perkara gaib. Ada pemikiran seperti itu. Mustahil juga nanti Imam Mahdi akan menguasai dunia, tetapi insya Allah tanda-tandanya sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terakhir saya sampaikan kemarin beberapa pekan yang lalu, terbunuhnya Dajjal yaitu oleh Nabi Isa alaihissalam, dan setelah terbunuh Dajjal pada peperangan yang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi, di mana dalam peperangan itu Allah Subhanahu wa taala sampai menunjukkan, ya, ayat-ayatnya, batu dan pohon-pohon pun berbicara. Dan berdasarkan hadis, sebelum perang ini terjadi, kiamat belum akan terjadi. Nah, ini yang disebut
asyratus sa'ah, syarat-syarat terjadinya hari kiamat. La taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Kiamat belum akan terjadi sampai orang Islam itu akan berperang melawan orang Yahudi. Ya, dalam peperangan yang terakhir. Sehingga dalam peperangan itu Allah SWT menunjukkan ayat-ayatnya, batu dan pohon itu berbicara menolong para mujahidin. Ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, ta'al faqtul. Hai Muslim, hai hamba Allah, ini ada Yahudi di balik saya ini. Datang kemari, bunuhlah dia. Pohon dan batu berbicara. Kalau orang pakai akal pasti ditolak. Tetapi kita menggunakan bahasa iman. Ya, Allah Maha Kuasa. Terlalu kecil bagi Allah kalau menjadikan pohon dan batu berbicara. Dan itu pasti terjadi. Nah, dalam peperangan itu Taifah al-Mansurah di bawah pimpinan Imam Mahdi yang di dalamnya ada Nabi Isa, kaum muslimin ya berhasil memperoleh kemenangan dengan ditandai terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa. Dengan terbunuhnya Dajjal ini, maka berubahlah corak dunia. Ya, berubahlah dunia seketika itu. Karena apa? Yang menguasai seluruh dunia selama ini Yahudi. Dunia ini dikuasai oleh Yahudi. Seluruh dunia. Tidak terkecuali, ya saya bicara kenyataan, seluruh dunia termasuk negeri kita. Tidak lepas dari campur tangan Yahudi untuk memasukkan paham-paham Yahudi, ya kepentingan-kepentingan Yahudi yang di dalamnya budak Yahudi yang paling setia yaitu Amerika. Ya, budak yang paling setia itu Amerika, budaknya Yahudi. Gitu. Nah, dengan terbunuhnya Dajjal, ketika itu khilafah Islamiyah kembali tegak di Al-Aqsa. Ya, selama sekian lama umat Islam tidak memiliki khilafah, ya, maka dengan terbunuhnya Dajjal, pemerintahan Islam tegak, yaitu menegakkan sistem khilafah, kembali tegak di Al-Aqsa. Dan ini sudah banyak prediksi-prediksi. Lebih-lebih lagi kita tidak hanya berbicara prediksi, tetapi janji Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam surat An-Nur, ya, ayat ke-24, surat 24 ayat ke-55. Ya, kalau saya salah dibenarkan. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum wa la yumakkinna dinahumul ladzi tadawlakum, ya, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la tusyriku bi syai'an. Allah SWT berjanji dalam surat An-Nur ini akan memberikan kepada orang beriman dua, orang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kekuasaan, akan ditamkinkan, akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini janji Allah. Ya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang terdahulu. Ya, janji Allah yang pasti akan terjadi. Akan diberikan kekuasaan, ya, sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan kepada orang-orang terdahulu. Kemudian akan merubah keadaan setelah umat Islam itu berkuasa, yang selama ini umat Islam dalam ketakutan, ketidakamanan, dalam kekacauan di seluruh dunia, dicerai-beraikan, menjadi target daripada orang-orang kafir. Setelah peristiwa terbunuhnya Dajjal, khilafah tegak, berubah keadaan itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti dari keadaan yang mencengkram, keadaan yang tidak aman, kepada keadaan yang aman sentosa, keadaan yang makmur. Ya'budunani la tusyriku bi syai'a. Maka ketika itu tidak ada lagi kesyirikan.
Mereka hanya menyembahku, kata Allah. Ini janji Allah, ya, pasti akan terjadi. Tanda-tandanya sudah banyak kita lihat, ya. Kemudian bila kita merujuk lagi hadis Rasulullah SAW tentang 5 periode, ya. Jadi periode kenabian, ya, cuma 30 tahun, ya. Nubuwah, periode khilafah, kenabian 23 tahun, periode khilafah ar-rasyidah 30 tahun. Kemudian periode mulkan adon, ya, hampir 900 tahun. Kemudian di bawahnya mulkan jabarian, mulkan jabariyatan sampai hari ini. Periode raja-raja atau penguasa-penguasa yang kejam, ya. Mereka mengaku Islam, ya, tapi menolak syariat. Mereka juga sholat, tapi tidak mau melaksanakan syariat. Bahkan mereka bertindak kejam terhadap orang-orang yang ingin menegakkan syariat. Inilah zamannya. Dan di zaman kita hari ini, zaman itu sudah di penghujung, ya. Sepertinya sudah di penghujung, hampir selesai, ya. Zaman itu sudah hampir habis. Zaman berkuasanya raja-raja diktator itu sudah hampir tamat. Kita bisa melihat di beberapa negeri, di Libya, ya, itu diktatornya kita sudah sama-sama kenal, ya, Muammar Gaddafi. Di Mesir, Hosni Mubarak. Di mana lagi? Di Irak, Saddam Hussein, ya. Di hari ini di Suriah, ya, sudah mulai ditunjukkan ini penentu. Pusaran dunia itu ada di Timur Tengah. Ini penentu-penentu. Sudah mulai tumbang satu persatu, ya. Hanya orang yang tidak tahu keadaan dunia, yang tidak pernah mengikuti informasi, yang tidak tahu tentang ini. Dan ini tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, ya. Para mulkan jabarian, yaitu penguasa-penguasa diktator, satu persatu mereka tumbang, ya. Nah, hari ini yang kita tunggu yaitu tumbangnya, ya, Presiden Suriah yang hari ini sisa-sisa kekuatannya tinggal sedikit. Dan insya Allah tidak lama lagi, insya Allah, ya, kita akan melihat Bashar Assad itu akan ditumbangkan. Walaupun hari ini campur tangan Rusia, campur tangan Iran dan beberapa negeri-negeri telah nyata terjadi, tetapi semua itu tidak bisa mengalahkan, ya, para mujahidin, yaitu mereka-mereka yang disebut Taifah Al-Mansurah. Nah, fase keempat ini akan segera berakhir, akan memasuki fase yang kelima, ya, yaitu fase akan berkuasanya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini tidak lama lagi. Orang boleh percaya, boleh tidak. Orang kafir, fasik, zalim, boleh senang, boleh tidak senang, pasti terjadi. Sengaja saya bawakan ini 1 menit, saya minta izin, atau 2 menit. Ini ada tayangan, ya, ada tayangan tayangan ini pidato George Bush tahun 2009, ya. Dia menggambarkan betapa mengerikannya. Karena apa? Khilafah sebentar lagi akan tegak. Jadi kalau mau tahu khilafah, maaf, jangan tanya sama guru ngaji di surau-surau, enggak tahu dia. Tanya sama George Bush, paling tahu dia. Kebanyakan orang Islam nggak tahu. Ente tanya ke tokoh-tokoh, khilafah apa khilafah? Ini sudah ada presiden, khilafah apa lagi? Kalau kita tanya, ya, ke ustaz-ustaz, khilafah apa lagi? Ini sudah, ini penguasa, ini sudah. Islam sudah tegak, sholat nggak dilarang. Itu orang yang kasihan, ketinggalan zaman. Lebih pintar George Bush dengan orang seperti itu. Ini kata George Bush. Mungkin keselip sedikit musik
sedikit tapi nggak banyak. Saya sengaja sudah saya. Dekat, kalau mau tahu dekat. Bisa baca? Satu lagi tokoh Yahudi yang berbicara ini, lengkap dengan gambarannya, kekuasaan Islam ke depan seperti apa. Nah, ini orang Yahudi. Sudah cukup, jangan lama-lama. Yang dikatakan George Bush, intinya ini tahun 2009. Tidak bisa tidak. Bagaimana ini? Khilafah sebentar lagi akan tegak ini. Sebentar lagi khilafah akan tegak. Tahun 2009. Tidak bisa tidak, pasti. Ya. Yang kekuasaannya di mana yang disebut? Dari Indonesia sampai Spanyol. Allahu Akbar. Kekuasaannya meliputi dari Indonesia sampai Spanyol. George Bush tahu ternyata di Indonesia ini banyak juga orang yang merindukan tegaknya khilafah. Insya Allah termasuk kita. Tahu George Bush. Maka sangat bodoh bin Bahlul. Orang yang segini tidak tahu apa-apa dia. Alangkah bodohnya. Mau apa lagi katanya? Loh, sudah ada ulil amri loh. Ulil amri yang mana? Ulil amri menolak syariat. Bukan ulil amri. Ya. Tidak pernah ada dalam sejarah para khilafah ulil amri menolak syariat, itu nggak ada. Ya. Kecuali zaman kita ini. Gitu. Masihkah kita mau dibodoh-bodohi? Maka belajar baik-baik. Gitu. Nah, dari tayangan ini George Bush maupun si Yahudi itu sudah memprediksi pasti khilafah itu akan tegak. Bahkan masih ada lagi beberapa pengamat-pengamat itu tidak bisa dibendung. Dia melihat mulai dari perjalanan jihad Afghanistan, diperhatikan. Terus makin ke sini, ternyata satu komentar yang sudah mereka katakan, Taliban nggak bisa dikalahkan. Itu sudah diakui sendiri. Sementara orang-orang yang, ya bahasa kasar saya, orang bodoh, selalu mengatakan Amerika nggak bisa dilawan Amerika. Konyol katanya. Amerika mau dilawan, konyol katanya. Ini orang bodoh. Dia tidak tahu bahwa baik Rusia maupun Amerika ketika menghadapi mujahidin, sebelum mati sakrat itu biasanya basah celananya. Basah kenapa? Terkencing-kencing. Ya. Di tangan mereka ada senjata, ada mortir, ada tank. Tapi begitu mendengar Allahu Akbar, duluan kencingnya keluar, senjatanya dibuang. Ini mereka tidak tahu tentang ini. Tapi itu dialami oleh para mujahidin. Ya. Nah, itu kedahsyatan Islam. Nah, prediksi orang-orang di luar Islam termasuk George Bush, khilafah itu pasti tidak bisa dibendung. Yang ada menurut orang kafir ini menghambat supaya jangan terlalu cepat. Nah, maka kalau kita melihat
komentar George Bush disebut khilafah itu nanti akan tegak meliputi Indonesia sampai Spanyol. Ya, maka jangan heran saya sampaikan di sini, saya bicara apa adanya. Kalau Anda muslim pakai dengan hati nurani, kalau tidak ya sudah, wassalam. Ya, maka jangan heran Amerika itu begitu getol memaksakan isu terorisme itu, terutama di negeri kita ini, karena dia tahu di negeri kita ini banyak potensi ya umat Islam yang punya cita-cita menegakkan khilafah. Suka tidak suka, mau tidak mau, faktanya seperti itu. Maka sangat aneh, sangat sayang kalau umat Islam ikut bernyanyi seperti nyanyiannya George Bush. Umat Islam ikut ya berbicara seperti bicaranya George Bush dan Amerika. Apalagi umat Islam, masya Allah, untuk memberantas terorisme dikipas dengan fulus. 10 juta, 50 juta. Yang penting kau lihat orang-orang yang menegakkan syariat yang terindikasi teroris kata mereka, kau perhatikan. Saya bicara ini, saya tahu betul. Dan saya bertanggung jawab. Ini harus saya sampaikan, gitu ya. Kau lihat si jenggot-jenggot itu di beberapa tempat itu. Bahkan bisa jadi yang dipakai juga jenggot juga. Nih 100 juta, oh bagi ya, bekerja dalam rangka memadamkan cahaya Allah. Ini nyata, saya sendiri pernah mengalami. Maaf ya, saya dengan teman-teman ini mengalami sendiri. Tapi saya tahu, kita tahu apa tujuan mereka. Bawa pulang semua duitmu satu tas, pulang sana. Kita tidak butuh ya. Ini dalam rangka apa? Melunakkan. Jadi saya mau beritahu, hari ini kekuatan kafir internasional dengan kaki tangannya di berbagai negeri ini. Ya, saya tidak menuduh orang Islam kafir, tidak. Orang kafir di sono pusatnya Amerika itu melalui agen-agennya. Itu dua saja keinginannya. Ya, meradikalkan atau kalau tidak mampu deradikalisasi. Meradikalkan, dibikin umat Islam itu keras, ekstrim. Dan kita bisa lihat sekarang ya, kenyataan nunjuk, sudah. Jadi ini bahasa saya, orang boleh setuju, boleh tidak. Jadi sekarang ada zikir baru, kofar kafir. Udah kafir belum? Udah kafir belum? Diradikalkan. Kalau tidak mampu, sebaliknya dilunakkan. Sudah berhasil, dinaikkan haji, diberi modal, diberi sapi, sudah banyak berhasil. Wallahi saya bicara demi Allah, hak ini terjadi. Inilah yang harus kita waspadai. Ya, maka Anda jangan jual agama Anda dengan sapi. Nauzubillah. Jangan ditukar dengan sapi, jangan ditukar dengan fulus. Ya, walaupun dikasih rumah bertingkat dari emas, buang dia. Ya, itu setan. Allah menyiapkan jannah yang jauh lebih hebat daripada itu. Kalau kita mampu bersabar sebentar saja di dunia ini dengan penderitaan, insya Allah kita akan senang dalam waktu yang lama di akhirat. Sabar saja. Orang yang tegak di atas Islam, istiqomah, jujur, berjuang apa adanya, itu ditakdirkan oleh Allah serba sulit. Sabar. Tidak lama, sabar. Kita hidup ini paling tinggi 65-70, selesai kita. Maka alangkah bodohnya seseorang yang mengambil sampah dunia, dia buang negeri akhirat, dia buang surganya di hadapan Allah. Alangkah bodohnya orang seperti ini. Ya, bodoh sekali.
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan memang ini sudah dikatakan oleh Nabi, kau lihat nanti orang-orang dia tukar agamanya, dia jual dengan dunia. Dan inilah masa, inilah zaman. Nah, itu yang berkenaan dengan materi saya terakhir, dibunuhnya Dajjal dan akan berkuasanya kembali khilafah, akan tegak khilafah sesuai dengan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Setelah khilafah tegak, maka berubahlah keadaan dunia. Akan merubah dari kezaliman kepada kemakmuran. Itu pasti terjadi. Dan saya sudah sampaikan dalil-dalilnya bagaimana ketika Imam Mahdi itu berkuasa. Sudah, saya nggak perlu ulang lagi. Nah, kemudian kita akan memasuki, jadi pembahasan ini merupakan gerbang memasuki pembahasan 10 tanda besar hari kiamat. 10 tanda besar hari kiamat. Saya akan merujuk urut-urutannya, merujuk kepada tulisan Syekh Yusuf Al-Wabil. Walaupun saya sudah katakan berkali-kali, dari sisi urut-urutan tak satupun ulama yang berani memastikan yang ini dahulu, ini dahulu, ini dahulu. Tidak satupun ulama. Jadi bisa jadi seorang penulis kitab ini dengan yang lain itu berbeda, dan itu tidak ada masalah. Nah, saya merujuk kepada tulisan Syekh Yusuf Al-Wabil. Beliau membahas pertama yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda yang pertama. Tanda besar yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini tanda pertama. Nah, saya akan sampaikan. Di dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Wabil itu hanya dibahas bagaimana Nabi Isa turun gitu. Saya periksa, kok sepertinya saya perlu memberikan tambahan, maaf gitu. Orang kok langsung tahu turun? Mestinya menurut saya lebih bagus kalau kita jelaskan kenapa sampai Nabi Isa itu turun. Sebelum itu ada peristiwa apa? Kok kemudian sampai Nabi Isa akan turun gitu? Artinya Nabi Isa ketika turun di mana posisinya? Kalau disebut turun di atas. Nah, ini yang perlu disampaikan. Itu Nah, sedikit saya akan merujuk. Salah satunya saya mengambil dalam bukunya Imam Ibnu Katsir juga, yaitu Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para nabi. Nabi Isa alaihissalam jarak hidupnya dengan Rasulullah 620 tahun. Ada yang mengatakan 500 lebih tahun. Nah, Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita suci yang namanya Maryam. Lahir tanpa ayah. Ini perlu diketahui. Nabi Isa nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Siapa Bani Israel? Siapa Israel? Israel itu Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Dengan anak cucunya ke bawah, itu Yakub itu punya gelar Israel. Orang yang berjalan di malam hari. Saat itu dia diberi gelar Israel. Nah, Nabi Isa alaihissalam salah satu di antara nabi-nabi dari Bani Israel yang diutus juga untuk Bani Israel. Nabi Isa ini diutus dalam kondisi zaman ketika itu. Orang-orang Yahudi Bani Israel ini sudah bergeser, tidak lagi berpegang kepada kitab Taurat. Orang Bani Israel ini sudah melepas kitab Taurat. Di zaman itulah Nabi Isa dihadirkan. Singkat cerita, Nabi Isa hadir, yang Nabi Isa lahir tanpa bapak ini cukup membuat reaksi besar daripada Bani Israel. Sehingga ketika Maryam, ibunda Nabi Isa lahir, itu luar biasa mengalami cobaan yang berat, difitnah sebagai pelacur, sebagai wanita kotor. Bahkan Maryam ini ingin disakiti oleh mereka. Singkat cerita, si Maryam dengan Isa kecil ini akhirnya pergi ke Mesir selama beberapa tahun lamanya. Dari Palestina pindah ke Mesir, sampai Nabi Isa menjadi seorang pemuda. Nah, kenapa sampai Maryam itu hijrah ke Mesir membawa Isa? Ketika itu orang-orang
Bani Israel, orang Yahudi, yang mereka semua terlibat dalam upaya memfitnah Maryam ini, menganggap Maryam ini mempunyai anak haram dan sebagainya, gitu ya. Maka Maryam yang ketika itu di Al-Quran surat Al-Imran dijelaskan, dia memang setelah dia lahir dia tidak ingin berbicara, ya, dia berpuasa selama beberapa hari. Maryam yang menggendong Nabi Isa kecil ini, ketika mendapati reaksi kaumnya melihat Maryam lahir tanpa bapak, muncullah berbagai fitnah. Maka Siti Maryam cuma menunjuk anaknya yang kecil, disuruh tanya anaknya yang kecil. Maka ketika itu Nabi Isa dengan izin Allah dia berbicara, "Akulah Isa, putra daripada Maryam, yang akan Allah berikan kitab kepadaku, yang akan menerangi manusia dari kegelapan menuju cahaya." Kaget semua. Mereka yang memfitnah ketika itu, tokoh-tokoh, pada pucat mukanya. Peristiwa ini oleh orang-orang Yahudi, yang orang Yahudi ketika itu tinggal di satu kerajaan besar yang rajanya itu penyembah berhala. Padahal orang Yahudi punya kitab, tapi mereka dikuasai oleh raja kafir penyembah berhala. Maka peristiwa Nabi Isa yang bisa berbicara disampaikan oleh mereka kepada raja kafir. Sejak itu raja kafir sudah nggak bisa tidur. Dia berpikir akan ada ancaman ke depan ini. Ke depan ini akan ada ancaman, gitu. Maka singkat cerita, raja kafir ini berunding dengan staf-stafnya. Saat itu pula berlaku, ya, seperti zamannya Fir'aun. Ketika ada bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Termasuk mereka berencana untuk membunuh, menyakiti Maryam dengan Nabi Isa. Karena inilah Maryam dan Nabi Isa hijrah meninggalkan Palestina ke Mesir. Ya. Nah, sampai beberapa tahun, sampai Isa menjadi besar, datanglah orang-orang Palestina memberitahukan kepada Maryam, "Maryam, raja kafir yang berkuasa di zamanmu itu sudah mati. Sebaiknya kau pulang." Maka pulanglah. Ini saya cuma ceritakan singkat saja. Pulang Siti Maryam dengan Nabi Isa. Maka Nabi Isa ketika itu berdakwah. Nabi Isa melihat Bani Israel yang di tangan mereka ada Taurat, tidak lagi mengikuti Taurat, mereka malah menyembah berhala, ya. Di hari Sabtu mereka ramai-ramai ke tempat persembahan menyembah berhala dengan mempersembahkan kambing, ada yang mempersembahkan burung merpati. Nah, peristiwa inilah yang akhirnya mendorong Nabi Isa untuk meluruskan mereka. Nabi Isa berdakwah kemana-mana meluruskan mereka. Nah, peristiwa Nabi Isa berdakwah ingin meluruskan mereka inilah oleh orang-orang Yahudi dilaporkan kepada raja kafir, bahwa pemuda Isa yang lahir tanpa bapak ini bahaya. Dia melarang orang-orang menyembah berhala dan sebagainya dan sebagainya. Sampai akhirnya keluarlah keputusan daripada raja kafir, Nabi Isa harus dibunuh. Maka Nabi Isa setelah mendengar itu, dia berdakwah berpindah-pindah tempat. Sampailah pada satu hari, ya, ada salah satu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahu tempat biasa mereka bertemu. Si murid yang khianat ini menyampaikan kepada raja kafir tempat persembunyiannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, surat An-Nisa 156, 157, 158. An-Nisa 156, 150. Nanti bentar. Singkat cerita, diketahui posisi persembunyian Nabi Isa, maka Nabi Isa akhirnya dikepung oleh mereka, dikepung oleh tentara raja kafir bersama orang-orang Yahudi ini. Maka Allah berkehendak ingin menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika itu Allah menyerupakan orang yang berkhianat ini, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah naik ke langit, ya.
Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit, orang yang berkhianat itu tadi mukanya disamakan oleh Allah dengan muka Nabi Isa. Singkat cerita, akhirnya orang itu ditangkap, ya, dikiranya Nabi Isa, kemudian mereka menancap duri-duri di kepalanya sambil mereka menyalib. Pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia ketika itu tidak mengetahui peristiwa itu. Ada 12 pengikut yang setia yang disebut kaum Hawariyun. Tidak tahu tentang peristiwa itu. Gitu ya. Nah, singkat cerita, mereka berhasil menyalib, ya, yang mereka kira Nabi Isa. Tapi ternyata Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dijelaskan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Qur'an. Ya. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Ya, mereka akan diazab oleh Allah disebabkan kekafiran mereka terhadap Nabi Isa dan tuduhan keji mereka terhadap Maryam. Mereka, kata Allah, akan diazab oleh Allah disebabkan apa? Kekafiran mereka terhadap Nabi Isa, ingkar, dan tuduhan keji mereka terhadap Maryam. Ya. Wa qaulihim inna qatalna Masih ibn Maryam Rasulullah. Dan ucapan mereka, kami telah membunuh Isa al-Masih, Rasulnya Allah, kata Allah. Dan ucapan mereka, keyakinan mereka, kami telah membunuh Isa al-Masih. Wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum. Padahal, kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tetapi orang lain yang diserupakan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa. Ini dijelaskan dalam ayat ini. Wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak juga menyalibnya, tetapi Allah menyerupakan salah satu di antara mereka dengan rupa Nabi Isa. Di ayat yang bawahnya, walakin rafa'allahu alaihi wa kana Allah azizan hakima. Bahkan Isa itu diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Bahkan Isa itu diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Dan Allah adalah maha bijaksana dan maha perkasa. Jadi dalam ayat ini jelas, ya, dugaan orang Kristen dari dulu sampai hari ini bahwa yang disalib Nabi Isa itu salah. Yang disalib itu orang yang berkhianat, itulah yang disalib. Adapun Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah, diangkat ke tempat yang tinggi. Matikah dia atau tidak? Tidak. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan Nabi Isa tidak mati, dia hidup. Dia hidup di sisi Allah. Di mana? Tidak ada satupun, ya, yang berani memastikan di mana Nabi. Yang jelas dia di sisi Allah, diangkat tempat yang tinggi, gitu. Ya. Dan kata Imam Taimiyah menukil satu hadis, nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang belakang. Maka ketika Nabi Isa nanti pada saatnya turun, ya, pada saatnya turun, ada beberapa pekerjaan besar Nabi Isa. Apa pekerjaan besar Nabi Isa? Yang pertama, membunuh babi. Nanti hadis-hadisnya saya sampaikan. Membunuh babi, mematahkan kayu-kayu salib, palang-palang salib, ya. Kemudian menegakkan hukum secara adil dan memungut pajak dari orang kafir, jizyah. Ya. Kemudian tugas Nabi Isa yang lain juga termasuk tadi membunuh Dajjal, ya. Dan yang terakhir Nabi Isa juga nanti akan menyelamatkan umat Islam dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itulah maka sampai ada turun, Nabi Isa akan turun, dan itu janji Allah. Cuman perlu kita tahu kenapa dia turun. Sebelum turun dia di mana? Nah, itu tadi ceritanya. Ya, jadi Nabi Isa tidak mati, dia diangkat ke langit, dan Allah jelaskan dalam beberapa ayat ini. Allah sendiri yang mengangkat ke langit. Demikian saja karena sudah waktu, ya. Masuk waktu. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan memasuki ciri-ciri Nabi Isa dan bagaimana proses turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, dan dalil-dalil yang menyertainya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.